Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita akan menelusuri peristiwa penting yaitu Sidang PPUPK, Piagam Jakarta, dan Sidang PPKI yang menjadi tonggak sejarah lahirnya Pancasila. Perkenalkan, nama saya Naufal Farulinita Rahma dengan NIM 0556937798, Prodi S1 Ilmu Hukum, asal UPBJJ, Manado. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak lahir secara instan. Ia merupakan hasil dari proses panjang yang penuh dinamika dan perdebatan. Tiga peristiwa penting yang menjadi tonggak lahirnya Pancasila adalah Sidang PPUPK, Perumusan Piagam Jakarta, dan Sidang PPKI. Ketiga momen ini mencerminkan semangat persatuan, toleransi, dan musyawarah yang dijunjung tinggi oleh para tokoh bangsa dalam merumuskan dasar negara yang mampu mengakomodasi keberagaman Indonesia. Dalam proses perumusan dasar negara Indonesia, terdapat tiga tokoh penting yang menyampaikan gagasan mereka secara resmi dalam sidang PPUPK. Ketiga tokoh ini adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Masing-masing memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk merumuskan dasar negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pada 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Mereka merumuskan Piagam Jakarta sebagai naskah kompromi yang memuat rumusan Pancasila. Sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini mencerminkan semangat saling menghargai dan mencari titik temu antara aspirasi kelompok Islam dan nasionalis. Piagam Jakarta menjadi dasar pembukaan UUD 1945 sebelum mengalami perubahan demi menjaga persatuan nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Namun, untuk menjaga inklusivitas dan menghindari perpecahan antar golongan, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan persatuan dan kebersamaan daripada kepentingan golongan tertentu. Pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kelima sila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tercermin secara nyata dalam proses perumusan dasar negara Indonesia. Kelima sila Pancasila tidak hanya dirumuskan sebagai konsep, tetapi lahir dari pengalaman historis dan semangat kebangsaan para pendiri bangsa. Peristiwa-peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak bisa dicapai tanpa semangat toleransi, dialog, dan kebijaksanaan. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami bahwa Pancasila lahir dari semangat persatuan dan kompromi, bukan dominasi satu golongan. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan hingga hari ini, terutama untuk menangkal radikalisme, memperkuat identitas nasional, dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, bukan hanya sekedar hafalan. Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu, ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 juga menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa. Dengan landasan hukum ini, Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat digantikan.